Sudan, negara tunggal yang luas namun syarat dengan perbedaan mendalam antara utara yang didominasi oleh populasi Arab dan Muslim, serta selatan yang dihuni oleh kelompok etnis Afrika dengan mayoritas penganut Kristen dan juga agama tradisional. Saudara, pasca kudeta sejak 2023, setelah pergulingan Presiden Omar al-Bashir tahun 2019, transisi politik ke pemerintah sipil gagal di tahun 2023. Pecah pertempuran hebat di Khartoum dan wilayah lain antara dua faksi militer yang berkuasa, Angkatan Bersenjata Sudan, SAF yang dipimpin oleh Jenderal Al-Burhan, pasukan pendukung cepat RSF yang dipimpin oleh Jenderal Dagalo. Perebutan kekuasaan yang telah menghancurkan infrastruktur yang menciptakan krisis manusia. Hamdan, ini sudah bukan waktunya untuk main-main. Kita berada di titik kritis. Ketegangan ini sudah terlalu lama tanpa adanya solusi. Kita harus mengambil hak tegas untuk menjaga stabilitas Sudan. Menjaga stabilitas? Bukannya yang terjadi justru kebalikannya. Kami sudah berjuang mati-matian di Darfur, melawan pemberontak. Dan sekarang, kamu ambil semuanya. Kami bukan mainan SAF. Kami punya hak atas tanah, emas, dan kekuatan. Jika tidak diberi, kami akan sambil sendiri. Hak Sudan ini milik rakyat, bukan pribadi. Setelah kita gulingkan Bashir, kita sudah berjanji untuk menetapkan reformasi. Tapi kau korupsi, jual semua senjata sembarangan, mengendalikan perdagangan emas. RSF harus mengikuti perintah. Jika tidak, ini semua akan berakhir secara berdarah-darah. Kau pikir aku takut? SAF itu lemah. Kami, RSF, kami kuat. Kami yang kendali jalanan. Kalau kau maju, kami serang duluan. Khartoum akan jatuh ke tangan kami. Ini bukan ancaman. Ini peringatan. Dasar pengkhianat, kau menghancurkan Sudan. Kami berada di suatu perbatasan di mana suara tembakan menjadi musik tidur bagi mereka, dan saat ini kami berada di salah satu evakuasi para korban yang terselamatkan. Kami di sini akan menanyai korban untuk mengetahui bagaimana kejadian pada malam hari ini. Kami tahu itu akan datang, tapi tidak secepat ini. Mereka berdatangan dari dua arah. Kami hanya bisa berlarian. Baik, apakah Raffi terselamatkan dengan anggota keluarga atau bagaimana? Saya berhasil menyelamatkan kedua adik saya yang sedang berada di sana di ruangan evakuasi. Tapi kedua orang tua saya, mereka tertinggal dan tidak tahu mereka sekarang ada di mana di tempat seperti ini. Apa yang Raffi rindukan pada saat ini? Yang saya rindukan kedua orang tua saya, martabat, dan rumah saya. Tapi saya di sini bukan hanya kehilangan rumah, tapi saya kehilangan segalanya. Bukan saya, tapi kami semua yang terkena bencana ini. Baik, bahwa kita bisa dilihat
bahwa wajah adalah bukti nyata dari kekejaman, luka, kemanusiaan yang bukan sekedar berita utama. Kami di sini mendoakan agar konflik ini tidak terjadi terulang kembali dan para korban bisa diselamatkan dan tidak ada lagi korban-korban, karena mereka adalah anak-anak dan warga yang tak bersalah hanya karena kekejaman pada para militer yang ingin mengambil hak yang bukan miliknya. Maka dari itu kami ada di sini, kami membantu untuk itu. Sudan kini berada dalam krisis kemanusiaan yang mengerikan. Perang saudara membuat jutaan orang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan mereka. Anak-anak kelaparan, ibu-ibu menangis, kota-kota berubah menjadi puing-puing. Dunia hanya menyaksikan sementara rakyat Sudan terus menderita. Hari ini, saya berbicara bukan sebagai warga satu negara, tapi sebagai manusia. Manusia yang tak sanggup lagi menutup mata, melihat apa yang terjadi di Sudan. Di sana, anak-anak kehilangan rumah, bahkan sebelum mereka mengenal dunia. Ibu-ibu berjuang hanya untuk bertahan hidup, dan terlalu banyak keluarga terpisah oleh perang yang tak pernah mereka pilih. Ini bukan sekedar krisis, ini adalah jeritan kemanusiaan, jeritan yang tidak boleh kita biarkan sunyi. Mungkin kita merasa kecil, seperti tak ada yang bisa kita lakukan. Setiap bantuan, sekecil apapun, bisa menjadi alasan seseorang untuk tetap bertahan. Setiap suara yang kita angkat bisa menjadi harapan bagi mereka yang hampir menyerah. Karena kemanusiaan tidak memiliki batas negara. Ketika satu bangsa menderita, kita semua ikut terluka. Untuk Sudan, kita tidak boleh diam. Kita tidak boleh berpaling. Mari biarkan empati kita berjalan lebih jauh, menjangkau mereka yang sedang berjuang. Biarkan kemanusiaan kita bekerja sebagaimana seharusnya. Sudan butuh kita. Dan hari ini kita memilih untuk hadir. Perang di Sudan bukan tentang dua kelompok bersenjata, tetapi tentang manusia yang kehilangan rumah. Sudan adalah cermin bahwa dunia masih butuh lebih banyak empati, bukan senjata. Maka dari itu, ayo kita dukung gerakan-gerakan kemanusiaan. Ketika sekolah, rumah sakit, dan rumah hancur di Sudan, itu tanda bahwa perang selalu mengalahkan masa depan. Dunia hanya menyaksikan sementara rakyat Sudan terus menderita. Kejadian di Sudan mengingatkan kita bahwa konflik tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ini ajakan untuk kita lebih peduli pada akar masalah ketidakadilan, perebutan kekuasaan, dan lemahnya dialog bukan hanya dilihat dari permukaan.